Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqat ilmu hadis. Kita sebelumnya sudah mengetahui tentang perjuangan para sahabat dalam khidmah terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu mulazamah mereka, artinya mereka selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua sahabat bisa mulazamah dengan Rasulullah SAW, hanya sebagian saja. Dan itu pun terbatas. Karena apa? Karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Memiliki kesibukan selain mengikuti Rasulullah SAW. Contohnya yaitu memberi nafkah keluarganya, kemudian bertani, mungkin berdagang, dan lain sebagainya. Namun, mereka tetap tidak meninggalkan perjuangan mereka untuk mengambil hadis atau belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita akan melihat bahwa perjuangan mereka luar biasa. Salah satunya yaitu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semasa di Madinah, semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dengan kegigihannya, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak ingin meninggalkan atau terlewat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati sebuah kesibukan. Oleh karena itu, beliau disebutkan dalam sebuah riwayat bertanawub, artinya bergantian dengan tetangganya Al-Ansari. Bergantian, artinya satu hari kalau Sayyidina Umar tidak punya kesibukan, artinya satu hari Sayyidina Umar akan mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sepulangnya maka akan disampaikan kepada tetangganya itu karena tetangganya mungkin sibuk. Nah, di hari berikutnya tetangga beliaulah yang akan mulazamah, kemudian saling bertukar maklumat. Itu salah satu tanda kegigihan dari sebagian sahabat dalam belajar kepada Rasulullah SAW Maha Guru. Selain itu, ada beberapa sahabat yang benar-benar memberikan semua waktunya, semua yang beliau punya untuk belajar atau untuk membela agama Islam itu sendiri. Contohnya apa? Dalam hal membela agama Islam itu sendiri, contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika awal-awal Islam. Beliau sering membebaskan budak. Beliau sering membeli budak supaya tidak dihukum oleh tuannya yang sedang kafir. Ila akhiri dzalika. Atau kegigihan para sahabat dalam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya belajar hadis atau Quran. Salah satunya yaitu sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Mereka beliau dengan beberapa sahabat yang lain itu bermukim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam lamanya. Untuk apa? Agar tidak tertinggal maklumat atau pelajaran-pelajaran hikmah Al-Quran, penjelasan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka rela untuk meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan istri-istri mereka untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata di pertengahan Rasulullah merasakan bahwa para sahabat ini mungkin rindu dengan para sanak saudaranya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan pekerjaan mereka. Akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk pulanglah kalian, jenguklah keluarga kalian, anak-anak kalian. Dan kemudian disitulah ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh mereka, pulanglah kalian, dan jika azan dan jika telah tiba waktu sholat, maka kumandangkanlah azan. Kemudian maka berdirilah satu orang dari kalian untuk mengimaminya, dan sholatlah seperti
apa yang kalian lihat ketika aku sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kegigihan sahabat ini dalam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlihat sangat jelas. Selain Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, banyak juga kisah-kisah kegigihan perjuangan para sahabat. Salah satunya perjalanan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam mencari hadis. Hanya untuk mencari satu hadis saja, beliau membutuhkan waktu 1 bulan. Masirata syahrin. Pada Abdullah bin Unais. Itu luar biasa sekali. Atau tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib juga memiliki kisah perjalanan dalam mencari hadis. Iya, kenapa? Karena dulu belum ada muwasalat atau belum ada transportasi. Hanya transportasi binatang atau transportasi hewan atau yang lain sebagainya, jalan kaki. Itu dan tempat yang jauh, tidak ada alat transportasi, itu sangat membutuhkan memakan waktu yang sangat lama. Tapi kenapa mereka malah melakukannya? Karena kegigihan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Setelah kita melihat kegigihan para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam berkhidmah kepada hadis, selain itu mereka juga sangat berhati-hati dalam menerima kabar. Contohnya seperti apa? Contohnya dikisahkan suatu saat seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau telah mengetuk sekali, tidak dibuka. 2 kali tidak dibuka, 3 kali tidak dibuka juga. Kemudian Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu pergi meninggalkan rumah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengetahui, dibuka, kemudian dipanggil, "Wahai sahabat, kenapa engkau pergi padahal belum aku buka?" Kemudian Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," katanya, "kalau kalian mengetuk pintu lebih dari 3 kali dan tidak dibukakan oleh penghuninya, maka pergilah." Nah itu kemudian Sayyidina Umar tidak lekas percaya, tapi ingin tafabbut, artinya ingin klarifikasi apakah benar atau tidak. Maka beliau meminta, apakah ada seorang saksi milikmu yang mengakui bahwasanya Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian dibawakanlah seorang saksi bahwa oh iya benar, Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian. Ini salah satu bentuk bukti nyata bahwa para sahabat gigih, berjuang, dan juga sangat hati-hati dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.